Hello guys, selamat datang di channel YouTube gua. Jadi sebenarnya channel YouTube gua ini udah lama sih sebenarnya sih. Tapi gue baru bikin video-video lagi karena memang gue lagi gabut ya, lu tahu sendiri lah. Sekarang kan lagi karantina gitu kan gara-gara corona. Jadi gue come up with this idea gitu loh. Gue pengen buat sesuatu yang produktif, sesuatu yang menghasilkan. Nah jadi gue pengen bikin video-video gitu. Nah sebenarnya ini adalah vlog pertama gue nih. Jadi vlog pertama gue ini sebenarnya tentang mobil. Jadi mobil yang pertama yang dikasih gue dari orang tua gue gitu loh. Nah mobil ini tuh dikasih gue karena gue lulus SMA. Itu tahun 2014 dah. Nah gue tuh pinginnya dibeli mobil CX-5, CX-5. Tapi orang tua bilang CR-V itu lebih gampang gitu kalau misalnya dijual. Jadi akhirnya mobil pertama gue adalah Honda CR-V. Nah Honda CR-V ini sebenarnya enak sih buat gue, dan ya lumayan lah, dia enak dipakai sih. Nah tapi gue mau jelasin dulu. Jadi CR-V ini tahun 2014, dia tipe 2,4 tapi bukan yang prestige ya. Nah jadi bedanya di prestige sama yang di atasnya itu prestige sama yang ini itu ada di bagian ininya sih, cuman dikit sih sebenarnya, aksesoris doang sih kalau gue bilang, sama head unit. Nah ini tampangnya sebelum dimodif. Jadi gue akhir-akhir ini awal tahun inilah gue modif nih mobil karena gue pengen ini mobil kelihatan lebih ganteng gitu kan, biar ntar kalau gue misalnya bawa cewek jalan udah pede gitu. Yoi. Gue memang masih single sih emang. Kasian nih gue, padahal gue sebenarnya udah lulus UI sih, sebenarnya lagi nyari-nyari kerja nih. Bingung gue, perusahaan kok gitu ya sama gue ya. Kadang hidup ini memang kurang adil gitu loh. Gue udah lulusan UI nih gitu loh kan. Canda-canda ya, emang butuh proses sih menurut gue ya. Semua orang punya lucknya masing-masing lah. Nah oke, back to the topic. Jadi ini adalah Honda CR-V. Ini tampang depannya ya warna merah lah ya. Ini udah lama banget sih, kayaknya gue ambil fotonya udah lama, gue lupa dari kapan. Nah habis itu ini tampak belakangnya. Nah ini gue foto di rumah gue nih dua-duanya. Ya, tidak terlalu bagus sih resolusi kameranya, gue pakai HP gue yang jadul nih dulu. Nah habis itu nih foto CR-V-nya waktu dicuci, kinclong banget kan ya, kayak gak ada baret gitu, kayak baru ya. Sabi ya, mantep banget kan nih mobil. Nah oke, habis ini kalau gue jelasin nih lebih lengkap nih, apa sih mobil gue itu isinya apa sih. Oke guys, jadi ini dia mobil pertama gue, Honda CR-V tipe 2,4 yang biasa ya sih, bukan yang prestige, warnanya merah ya. Nah ini udah gue tambahin nih beberapa add-on nih atau modifikasi. Nah seperti kita lihat sini, itu ada list chrome di bagian sini. Bagian pelindung fog lampnya gue udah ganti, jadi ada chrome-nya sama seperti prestige. Nah ini juga sebenarnya nih lampunya nih, nanti gue nyalain dulu ya. Lampunya udah bukan lampu kuning lagi, tapi ini udah seperti kayak halogen gitu, warna biru sih ya jadinya. Nah kemudian yang selanjutnya add-on yang gue tambahin atau modifikasinya, ini di bagian spoilernya gue ganti karbon, keren ya. Gue tambahin sih, bukan gue ganti karbon karena waktu itu gue cari yang merah gak ada. Nah habis itu yang terakhir nih yang keren nih, knalpotnya udah titanium juga sih, jadi list chrome sih, dilapis chrome. Gue mah lebih naik biar keren mobilnya. Gak jelas ya. Nah itu jadinya gitu. Harusnya kan kemarin warnanya rada hitam gitu. Nah buat tambahin pelapis chrome, nanti kalau digas tuh rada ada getaran gitu. Ini kayak gini gara-gara itu tuh ada bautnya yang kurang kuat di situ, jadi harus difitin lagi, harus dikencengin lagi gitu dia. Nah ini dia eksteriornya. Mobilnya rada butek sih ya, lo tau kan ini WFH ya, beginilah. Gak pernah gue cuci sih, mager gue nyucinya. Mending supir gue sih yang make, yang cuciin.
Itu juga males sih. Ya udah deh. Kalau gitu sekarang kita ke interior aja ya. Oh, atau mau mesin dulu kali ya. Nah, ini mesinnya gue tunjukin dulu yang sebentar. Jadi dia pakai mesin 2400 cc. Dia belum ada turbonya sih, yang baru ada turbonya. Nah, bentar. Ini mesinnya gue belum apa-apain, masih kayak stok. Tapi performanya dari yang stok gak berkurang sih. Nah, ini dia mesinnya. Jadi iVTEC dia 2400 di OHC. Dia kalau gak salah menghasilkan tenaga 178 horsepower. Itu bisa membawa gua 0 sampai 100 itu kalau gak salah kurang dari 10 detik, sekitar 9 atau 8 detik gitu. Kalau gak pakai mode eco dan di sport dia. Ini ya, persnelingnya. Nah, nanti kita bakal lebih jelas lagi di dalam sih. Nah, oh iya, gue lupa. Bentar, gue nunjukin lampunya ya yang gue udah ganti. Ini gak malam sih, sebenarnya gak terlalu jelas banget, tapi ya gak apa-apa lah, sebagai gambaran aja sih. Nah, bentar ya. Nah, tuh kemarin tuh lampunya sebenarnya yang stoknya itu warnanya kuning, bohlam. Nah, ini gue udah ganti jadi biru dia, halogen. Nah, LED, LED ya. Gitu deh, jadi lebih keren kan, tuh. Kayak mobil gue sebelah gue tuh, Harrier tuh. Nah, gitu dah. Mantap ya. Yuk, sekarang ke interior. Nah, jadi ini interiornya. Gak gue apa-apain sama sekali interiornya. Jadi masih seperti baru. Jadi di sini gue jelasin dulu sih fiturnya. Yang paling penting di sini adalah sebenarnya fitur ini. Karena apa? Fitur ini bakal buat mobil lu lebih hemat. Jauh daripada sebelumnya. Ini adalah fitur Eco. Eco ini ngatur dia performa mesinnya sama bagaimana supaya lebih efisien gitu sih sebenarnya. Nah, dia ngatur nih RPM-nya harus berapa. Apa namanya? Misalnya mau ganti gigi RPM-nya maksimumnya berapa gitu, dia ngaturnya di sini. Terus ya gitu dah. Kurang lebih. Nah, terus yang kedua adalah fitur cruise control. Nah, sekarang mobil Kian pada pakai ini sih sebenarnya, tapi ini belum adaptive cruise controlnya, masih yang biasa. Nah, jadi cruise control ini sebenarnya nanti kalau lu pada jalan di atas 40 terus lo aktifin nih cruise control, nah dia bakal stand still di 40 gitu loh. Dia gak bakal turun, dia bakal apa namanya, kayak di 40 terus gitu loh. Tapi sebenarnya, nah ini gue tunjukin dulu sih. Nah, jadi sebenarnya langkah-langkahnya mau ngaktifinnya, pencet nih tadi cruise control, nih udah di ini kan. Ntar nih rada kurang fokus nih. Nah, itu ada cruise. Aduh, gak jelas sih. Nah, itu dah pokoknya ada tulisan cruise main-nya. Nah, kemudian kita pencet set. Nah, kita pencet set. Sorry, gue udah lupa sih. Oh, ini harus jalan dulu baru bisa. Habis pencet set baru nanti dia ke set tuh cruise control. Dia minimum tuh, sorry guys, tadi kepotong gara-gara car full. Jadi gue berapa menit yang lalu udah delete beberapa konten sih. Nah, jadi itu ya. Ups, mau hujan. Ya udah. Ya, jadi gini dia. Sebenarnya nah ini yang paling gue kesel nih. Apa namanya? Head unitnya masih biasa aja. Padahal udah 2,4, harusnya udah yang 2DIN ya. Yang ada layarnya itu loh. Nah, itu yang bisa pakai muter video, muter musik, terus ada Bluetooth-nya, ada AUX-nya. Nah, ini cuma USB doang nih. AUX ini sebenarnya USB doang nih, USB Apple doang. Apple sama USB biasa sih sebenarnya. Dan dia cuma bisa muter musik doang. Nah, gitu loh. Nah, kemudian ya gitu deh. Sebenarnya fitur-fiturnya nggak terlalu banyak sih nih mobil. Bandingin mobil yang di sebelah itu lebih banyak sih. Tuh. Padahal lebih lama tuh. Tahun 2010, ini tahun 2014. Dia udah pakai power backdoor, terus auto lamp, terus apalagi electric tilt and telescopic. Ini belum elektrik nih. Ini masih biasa sih, tapi ada tilt and telescopic sebenarnya. Nah, gitu sih. Ini dia interiornya.
ini dia jok bagian tengahnya atau second row-nya. Itu aja sih, gak ada apa-apa. Paling ini sih pusat kenyamanan semuanya. Armrest. Untung dia pakai armrest, sudah ada 2 cup holder juga. Nah, dia ada dual triple zone ya, tapi sebenarnya belum udah AC-nya ada 2, cuman nggak bisa diatur sih di belakangnya. Apa istilahnya? Dual triple zone ya? Nggak tahu sih gua. Gitu dah. Nah, oke. Nah, sekarang gua mau tunjukin yang terakhir adalah bagasi. Nah, oh iya. Bentar aja deh. Nah, ini dia bagasinya. Lumayan gede sih untuk mobil ukuran segini. Jadi bisa nampung berapa koper ya. Nah, kedua sih misalnya 5 koper kayaknya masih bisa deh. 5 koper yang ukuran buat keluar negeri gitu kayaknya masih cukup deh. Terus bisa dilipat nih kayak gini nih. Ini nanti dia bakal otomatis sih harusnya ke sana. Harus tekan ini dulu. Udah lah, gitu aja. Udah cukup ya. Oke. Nah, gue bakal matiin nih mobil. Sekian dulu touringnya mobil gua. Oke. Nah, itunya doang yang jalan tadi. Oke. Gue matiin. Sekali dipanasin sih nih mobil. Kemarin belum pernah dipanasin. Oke. Nah, ini juga ada bisa elektrik sih nutupnya. Enak sih sebenarnya. Terus kontrolnya gue matiin dulu sama lampunya. Nah, ini gue mau nunjukin fitur terakhir nih mobil. Lu bakal kaget nih. Tinggal pencet ini udah ngunci. Keren ya. Namanya keyless entry. Jadi dia ada 3 titik, satu di sini, satu di pintu sebelahnya, satu lagi ada di bagian bagasi di sebelah sini. Oke, gimana menurut lu? Menurut lu gimana nih CR-V gua, keren nggak? Jadi modif kan, jadi tambah-tambahin gitu kan partnya. Nah, habis itu gue mulai mikir sih. Gue sebenarnya kan gue memang jiwanya jiwa pembalap ya. Tapi lu tahu sendiri lah, CR-V itu kan apa ya? Mobil yang bukan bukan balap sih, bukan dipakai balap. Walaupun kencang sih, menurut gue sih kencang banget sih ini mobil. Lu kalau matiin tuh eco, lu kasih mode sport, itu bakal kencang banget mobil ini, sumpah. Dijamin lu bakal kayak ngerasa kayak di mobil balap. Apalagi ada pedal shifter tuh. Gila bro. Lu kayak bawa mobil F1, sumpah. Gila ini mobil asli. Gila. Tapi sebenarnya kurang gila sih sebenarnya. Menurut gue masih, ya orang kan punya tingkat kepuasan sendiri kan. Sebenarnya masih kurang, kalau menurut gue masih kurang dapet gitu feelnya. Gue pingin nyoba sesuatu yang berbeda di mobil ini gitu loh. Gue sebenarnya pingin banget mobil sport, cuman bokap gue agak mau gue punya mobil sport. Ya tahu kali dikira kayak mau pamer kah apakah. Tapi kan emang gue pinginnya mobil sport tuh ya pingin gue balap sebenarnya. Ya lu tahu sendiri lah anak-anak. Ya zaman seumuran gue 24 tahun sih by the way, ya gitu dah. Oke, jadi gue come up with an idea sebenarnya. Jadi gue itu sempat sih ngeliat ada sesuatu tempat nih, dan menurut gue sih rada creepy ya. Lu lihat sendiri nih fotonya nih. Nah, creepy kan? Lu lihat sendiri tuh ada kayak ada pohon gitu, terus kayak ada pohon terus bundaran gitu, gak ada apa-apa, kosong gitu. Anjir, creepy banget ya. Ya gitu dah. Tapi di bundaran ini gue begitu lihat ini langsung gue come up with idea. Kenapa gak gue coba ngedrift atau ngepot gitu maksudnya. Drift tuh ngepot ya kalau bahasa Indonesia. Kenapa gak gue coba ngepot nih sih? Walaupun sebenarnya sih mobil ini ya front wheel drive ya. Lu kalau anak mobil lu tahu kan kalau front wheel drive itu rada susah kalau misalnya dia drift. Dan mobil ini pun kalau drift kan biasa pakai rem tangan ya. Nah, kalau mobil ini nih, ini rem tangannya rem kaki lah istilahnya. Nah, kalau rem kaki tuh rada susah ngedrift. Gimana caranya? Lu nginjak kaki terus ngedrift gitu, waduh, susah banget bro, gila.
Terus ini mobil kan juga otomatis kan, bukan manual, ini otomatis nih mobil. Jadi ya susah lah kalau ngedrift. Nah tapi ya setelah gue coba sih, gue sih memang berniat mencoba sih. Setelah gue coba ya lihat aja nih eksperimen gue nih yang ya mungkin gue memang gak pro sih emang. Tapi gue pingin nyoba sesuatu yang baru aja sih. Ya check it out aja lah. Ya Mon. Montos. Wow. Wow. Nah udah pada lihat kan mobilnya ngepot. Ya tapi ya ngepot sih ngepot ya, tapi ya gimana ya, sebenarnya kayak kalau gue bilang sih belum benar-benar ngedrift sih itu. Ya itu sih emang rada susah sih, gue juga hati-hati ya. Itu bundaran itu kecil banget loh. Itu benar-benar gue begitu gini gue langsung rem, gini gue langsung rem. Jadi sebenarnya rumusnya cuma satu nih mobil biar bisa ngedrift tuh. Dia itu punya fitur namanya traction control. Jadi bisa dimatikan traction controlnya. Traction control itu mengatur perputaran ban. Jadi kalau misalnya belok itu dia bakal ngontrol tuh ban supaya gak slippery gitu. Dia gak bikin bunyi kayak kik gitu deh. Nah seperti itu gitu, traction control tuh ngatur itu. Nah kalau dinyalain traction controlnya, mobil gak bakal begitu. Seperti yang tadi gue coba itu agak susah kemungkinannya. Tapi begitu dimatiin, nah padahal ini sebenarnya gue bikin waktu itu di mode eco nih, belum gue bikin sport. Nah bisa tuh dia begitu. Nah tapi ya so far so good. Gue cukup bangga sih sama ini mobil, walaupun bukan mobil balap ya. Tapi ini mobil tuh gila. Dia bisa ngedrift coba. Kencang juga kencang, iya. SUV 5 penumpang lu bisa bawa berapa ya. Misalnya lu punya keluarga gitu kan, lu bisa bawa keluarga lu berlima gitu. Atau ya buat pacaran juga sans lah. Cewek bakal seneng lu bawa mobil gini, termasuk mewah deh. Men, mobil begini termasuk mewah lah. Menurut gue ya lumayan lah. Mobil ya medium end lah, tengah-tengah lah. Ya Mercy sih sama BMW ya udah pasti yang the best lah. Tapi ini mobil gak cukup sih menurut gue. Emang ya gak semua cewek juga gue bigger kan ya. Ya gitulah. Terus ya kalau misalnya cewek ya lu cocok juga sih pakai mobil ini. Kenapa? Karena setirnya tuh ringan banget gitu loh. Dan menurut gue ini mobil tuh ya cukup pas lah. Walaupun sebenarnya suspensi mobil ini sih menurut gue kurang begitu sempurna ya dibandingkan model yang di sebelahnya yang tadi gue udah tunjukin tuh. Pada tahu kan mobil apa? Nah iya itu maksud gue. Tapi ya menurut gue sih untuk anak muda mobil seperti ini tuh udah cukup gitu loh. Kalau lu misalnya udah jadi bos, baru tuh mobil yang tadi tuh yang hitam tuh itu punya bokap gue beda. Ya udah, sekian dulu vlog pertama gue. Hope you enjoy my first vlog. Ya kalau lu suka nih vlog, hit the like button. Tinggal klik aja. Kalau lu gak suka ya gue sih gak apa-apa sih. Gue gak bakal emosi kok. Kalau misalnya lu gak suka nih video ya hit dislike aja. Ya gue baru pertama-tama juga sih bikin vlog ya, masih belajar juga sih. Ya udah deh. Jadi sekian lah vlog gue pada kali ini. Gue Raymond pamit dulu, undur diri. See you.